Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Berikut ini kami sajikan tulisan terbaru dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Musnad Palsu Syekh Salim bin Jindan dan pendapat ulama Yaman tentangnya. Syekh Salim bin Jindan adalah ulama Ba'alwi pertama yang menyebut dalam kitabnya bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi. Wali Songo dalam manuskrip tua Nusantara abad 17 disebut merupakan keturunan Syekh Jumatil Kubro, terus tersambung ke Musa Al-Kazim. Namun sekitar tahun 1940-an baru ditulis oleh ulama Ba'alwi semacam Syekh Salim bin Jindan bahwa Wali Songo berasal dari keluarga Ba'alwi. Lalu bagaimana ulama Ba'alwi yang tinggal di Yaman menilai sosok Syekh Salim bin Jindan yang banyak menulis kitab-kitab nasab itu? Dr. Muhammad Badzib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang dipostkan tanggal 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan la yuhtaju biha wa la yu'tamadu alaiha, tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Badzib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Masadirul Fikril Islami fil Yamani. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah, ucapan kacau dan tanpa referensi. Di dalamnya pula ada al-kholtu, ucapan rusak dan igauan orang yang tidak sadar. Halaman 558. Selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Badzib, Sagab Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama, bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dan dalam ilmu nasab penuh dengan al-kadhibu la yu'tamadu alaih, kedustaan yang tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Badzib menyebut juga seorang ulama yang bernama Masyhur bin Hafid yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang hatibu lailin, orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti bernama Ziyad At-Takhlah dan Dr. Said Tullah. Keduanya mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan hayalan-hayalannya dalam menciptakan sanad-sanad hadis yang tidak berdasar. Menurut Badzib, seorang profesor dan pengacara Fuad Talabusi menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitab-kitabnya banyak nama-nama fiktif. La wujudalaha, tidak ada wujudnya. Badzib menyebutkan contoh Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak Al-Alamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishki. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagian dari keluarga Al-Qasimi. Keluarga Al-Qasimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula menurut Badzib memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat.
Kitab-kitab musnad itu menurut Batib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar. Di perpustakaan Arif Hikmat yang ia sebutkan itu pun tidak ada. Bahkan di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada. Kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Batib. Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu menurut Batib dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada muridnya Profesor Ali Ba'bud yang menyatakan bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit melankolia. Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada, lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya menurut Batib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia mengutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif. Dalam akun telegramnya itu pula, Batib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habsyi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdhir min Ansab Ibni Jindan, peringatan tentang nasab-nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, tentang kitab-kitab Ibnu Jindan. Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad As-Sakaf. Maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habsyi pada mulanya hendak mentahqiq kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Ad-Durqul Yaqut. Ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan menurut Aiman dalam kitabnya tersebut, nasab-nasab Pa'alwi pun banyak musibah besar. Dari urian di atas, penulis mengajak kita semua untuk berhati-hati, membuat kesimpulan ilmiah tanpa sumber-sumber yang kuat, seperti kesimpulan Wali Songo adalah keturunan Pa'alwi, berdasarkan kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan. Sementara para ahli di bidangnya berpendapat bahwa Salim bin Jindan ketika meriwayatkan berita tentang nasab dan sejarah tidak dapat diterima. Ia banyak memetik riwayat nasab dan sejarah itu dari ruang hampa tanpa adanya sumber. Termasuk riwayat Syekh Yasin Padang yang menjelaskan tentang Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima dari Salim bin Jindan. Harus benar-benar dikaji dengan logika ilmiah dari mana Syekh Yasin Padang menerima banyak sekali riwayat tentang nasab dan guru-gurunya. Jika ia mendapatkan hanya dari satu pintu, yaitu pintu Salim bin Jindan, maka yang demikian itu masuk dalam apa yang disebut oleh Aiman Al-Habsyi sebagai musibah besar. Begitu pula tentang cerita halnya adanya sanad-sanad hadis keluarga Pa'alwi atau kitab-kitab musnad. Semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri, semisal Batib, bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.